Halo saudaraku, assalamualaikum, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selamat, dan diberikan rezeki yang barokah. Saudaraku, di sini kita akan berbagi tentang apapun itu, tentunya hal-hal yang positif. Berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi rezeki juga tidak apa-apa. Jadi yang penting bagi kami berbagi itu indah, tetapi tentunya kita berbagi tidak melanggar hukum dan peraturan serta norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan rice cooker. Jadi pada saat kita memasak nasi, listrik yang dikonsumsi oleh rice cooker tersebut sangat hemat sekali, dan dengan cara ini rice cooker kita akan tahan hingga puluhan tahun. Jadi saudaraku, kasus ini datang dari saudara kita yang dari Palembang, yaitu Mbak Nia. Jadi Mbak Nia bercerita bahwa dalam 1 tahun sudah 2 kali mengganti rice cooker. Nah, Mbak Nia bertanya, bagaimana cara menggunakan rice cooker dengan baik sehingga bisa hemat listrik dan awet. Pertanyaan Mbak Nia yang dari Palembang tadi, ini kita sudah merangkum, mengumpulkan berbagai informasi dari saudara lainnya, dan yang sangat menarik sekali yaitu salah satu informasi yang disampaikan oleh Mbak Lina, Ibu Lina dari Palembang. Jadi katanya dia mempunyai rice cooker itu sudah puluhan tahun dan tidak pernah mengalami kerusakan. Bahkan dalam penggunaannya pun listriknya sangat hemat. Nah, di sini kita ajak saudara sekalian untuk mengetahui apa trik atau cara yang digunakan oleh Ibu Lina tersebut. Nah, saudaraku, di sini ada sebuah rice cooker yang bermerek Cosmos. Ini kelihatannya lama sekali dan ini merupakan rice cooker kepunyaan Ibu Lina. Jadi kita di sini langsung membuktikan ini rice cooker yang biasa digunakan sehari-hari sampai saat ini sudah puluhan tahun umurnya. Nah, di sini saudaraku ada 2 lampu indikator. Yang pertama berwarna merah dengan tulisan cook, dan satu berwarna oranye agak kekuningan bertuliskan warm. Nah, di sini ketika lampu indikator akan hidup, itu proses memasak berwarna merah, dan ketika sudah selesai masak, proses untuk menghangatkan berwarna kuning atau oranye. Nah, ini di bagian bawah rice cooker terdapat stiker yang menjelaskan tentang berapa kapasitas watt ketika memasak dan memanaskan, dan ini merupakan colokan yang akan kita colok listrik, dan Ibu Lina sudah mengganti kepala colokan atau kepala steker yang biasa atau yang ada pada produk rice cooker menggunakan steker yang ada on off-nya atau ada untuk mematikan atau menghidupkan. Mungkin ini untuk mempermudah Ibu Lina ketika menghidupkan atau mematikan rice cooker. Dan bisa kita lihat, ini kita zoom pada Cosmos penanak nasi serbaguna ini menggunakan teknologi Harmon seri CRJ 681. Itu kapasitasnya 1,8 liter. Jadi kalau memasak jangan terlalu banyak, mungkin 1 liter cukup. Dan memasak ini membutuhkan watt 400 dan menghangatkan sekitar 60 watt. Kalau kita lihat atasnya, bagian penutup ini sudah ada yang pecah. Ini menurut Bu Lina karena kejatuhan galon waktu mau dituangkan. Nah, mungkin nanti kita bisa buatkan video juga. Nah, ini di bagian dalam terdapat 1 buah panci dengan teknologi Harmon, jadi anti lengket. Nah, ini saudaraku bisa lihat di dalamnya dengan kapasitas panci itu 1,8 liter. Untuk percobaan kali ini kita membutuhkan beras setengah kilogram, dan saudaraku, kalau misalnya kita memasak menggunakan beras lebih banyak, tentunya watt yang digunakan pun akan lebih banyak.
beras kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita cuci bersih dan kita beri takaran air. Di sini kita menggunakan air 1 ruas jari telunjuk. Mungkin ini bisa digunakan untuk beras hasil nasi yang lebih parau, tapi kalau misalnya ingin lebih pulen atau lembut, bisa menambahkan takaran airnya sesuai dengan selera saudaraku masing-masing. Kemudian tutup rice cookernya, kita buka, lalu panci yang sudah ada beras dan airnya tadi kita masukkan ke dalam rice cooker. Lalu kita tutup rice cookernya dan akan mengunci sendiri secara otomatis. Nah, untuk membuktikan bahwa penggunaan rice cooker itu benar-benar irit, itu kita menggunakan sebuah alat yang namanya power meter atau alat pengukur daya yang kita lihat terletak di samping rice cooker. Nanti kita akan colokkan steker rice cooker di situ, kemudian kita akan hidupkan dan bisa kita lihat semua hitungannya termasuk daya, tegangan dan semuanya. Setelah kita colokkan steker rice cooker ke alat power meter, kita bisa lihat di sini power meternya masih kondisi angka 0 semua. Di layar ini akan tertera. Nah, di sini ada angka 233, itu voltase yang ada di rumah ini, termasuk 5 frekuensinya 5 Hz, dan yang lainnya masih 0 karena rice cookernya belum kita hidupkan. Pada lampu steker itu sendiri kan masih belum hidup, jadi semuanya masih 0. Nanti kita akan jelaskan bagaimana menggunakannya. Nah, untuk ini adalah harga yang akan kita tentukan atau kita masukkan ke dalam power meter. Jadi karena di sini listriknya 1300, maka harga nilainya itu sekitar 1470. Nah, ini kita masukkan dulu angka 1. Setelah kita pencet ada tombol functionnya. Nah, di sini kita rubah lagi, yaitu kita masukkan, kita tekan up sampai ketemu angka 7, nanti kita pencet lagi. Nah, di sini akan kita naikkan, ada angka huruf tulisan up lagi. Nah, setelah ini terbaca bahwa nilai KWH-nya itu 1470 sama dengan harga yang diberikan oleh PLN, maka kita bisa pencet cost-nya agar tidak berubah lagi. Artinya per KWH-nya itu akan terekam sebagai harga 1470. Nah, untuk semuanya masih 0. Nanti setelah kita hidupkan rice cookernya, nanti semuanya akan tercatat dan terbaca oleh alat power meter ini. Nah, ini adalah tombolnya, kita akan pencet. Nah, sekarang rice cooker sudah hidup, ditandai dengan lampu yang hidup, indikator untuk memanaskan, dan ini colokan yang akan kita tekan untuk memulai memasak nasi. Nah, ditandai dengan lampu indikator yang berwarna merah sudah hidup, artinya rice cooker sudah mulai memasak nasi. Nah, di sini waktu pun sudah mulai berjalan 29-30 detik dan harganya tidak berubah seperti yang kita masukkan di awal, dan tercatat di sini ini waktunya tetap, dan ini adalah watt yang digunakan rice cooker pada saat masak nasi itu 427,3 watt. Nah, sedangkan ini nilai costnya karena masih 0,0, ini bisa kita baca sebagai 0,5 rupiah. Jadi waktunya terus berjalan. Di sini KWH-nya baru 0,006 KWH. Jadi belum 1 KWH. Nanti kita akan dapatkan nilainya.
Nah, di sini waktu ini tegangan yang digunakan untuk menggunakan rice cooker yang ada di rumah sini itu 228 volt dengan frekuensinya 5 Hz standar. Nah, ini bagian watt yang di arus listrik yang digunakan oleh rice cooker itu 1875, dan yang terpenting ini ada power factor 0,99, sangat baik sekali, artinya arus bolak-baliknya itu tidak terbuang. Jadi di sini kita juga tidak memerlukan alat untuk penghemat listrik. Nah, di sini tertera yang tercatat watt terendah tercatat itu 61, dan yang tertinggi tadi tercatat oleh alat ini adalah 427,7. Nah, jadi di layar ini sudah berjalan 2 menit 38 detik, dan ini akan merekam, mencatat semuanya, sehingga nanti kita akan dapatkan berapa watt dan juga biaya yang dibutuhkan mulai proses memasak nasi sampai nasi itu masak. Setelah 30 menit ini ada perpindahan lampu indikator ke warna orange, artinya nasi sudah masak dan sekarang masuk ke proses pemanasan. Jadi di situ juga wattnya sudah turun menjadi 7,3 watt, dan di sini juga tertera kWh-nya yang terpakai itu sudah 0,204 kWh. Voltasenya sama karena di sini menggunakan listrik 1300, jadi voltasenya tinggi 200 sekian. Waktu sudah 32 menit, ampernya pun sudah turun menjadi 0,031, dan di sini power factor 0,96. Dan dalam proses ini tercatat watt yang paling rendah itu adalah 7,3, dan yang tertinggi tadi dalam proses memasak wattnya 427. Setelah kita menetapkan biaya 1470 per kWh, secara otomatis alat ini akan merekam waktu yang dibutuhkan 32 menit dan biaya yang dibutuhkan Rp299 untuk memasak nasi sebanyak setengah kilogram beras. Untuk selanjutnya, saudaraku, kita akan melakukan praktek yang kedua, di mana kita akan mengukur berapa biaya yang dibutuhkan untuk memanaskan nasi selama 1 jam. Nah, di sini alat ini sudah 0 semua. Nanti kita reset ulang dengan menekan tombol kecil yang ada di tengah ini, dan cost-nya atau biaya per kWh-nya kita ketik ulang kembali, yaitu Rp1.470 per kWh. Dan saudaraku, mengenai nilai per kWh itu hampir rata-rata sama, 900 atau 1300 atau 2200, yang tanpa subsidi nilainya hampir seperti itu. Dan di sini kita lihat listrik belum kita hidupkan, jadi lampu masih belum menyala, dan kita siap-siap untuk menghitungnya. Baik saudaraku, kita mulai hidupkan lagi rice cooker dengan memencet saklar
dan lampu saklar sudah hidup. Di sini ditandai dengan lampu indikator pada rice cooker sudah menyala, artinya sudah bisa kita lihat dan watt yang dibutuhkan selama proses pemanasan nasi yaitu 7,3 watt. Saudaraku, bisa kita lihat pada layar alat power meter ini, kita bisa lihat bahwa waktunya itu sudah 1 jam dan watt yang tertera 7,3 watt, dan yang ini 0,29, artinya biaya yang dibutuhkan selama 1 jam untuk memanaskan nasi yaitu Rp29. Kalau misalnya setiap hari kita memanaskan itu anggap saja 20 jam, artinya biaya yang kita butuhkan Rp29 dikali 20 yaitu Rp480 per hari. Nah, di sini juga perlu kita sampaikan bahwa watt yang tertera 7,3 ini biasanya secara otomatis akan berubah karena ketika nasi itu dingin, watt yang dibutuhkan menjadi 60 watt, dan total penggunaan watt yang dibutuhkan memanaskan nasi selama 1 jam yaitu 0,020 kWh. Langsung saja saudaraku, kita masuk ke percobaan yang ketiga. Di sini kita sudah siapkan beras yang sudah kita cuci bersih, kemudian sudah ditambahkan air sekitar 1 ruas telunjuk. Di sini beras yang kita gunakan juga sama, yaitu setengah kilogram. Dan di dalam percobaan ini akan ada perbedaan dengan percobaan yang pertama. Perbedaannya adalah ketika kita sudah mencuci bersih beras, kemudian kita masukkan ke dalam panci. Nah, di sini panci rice cooker tidak langsung kita masukkan ke dalam rice cooker, namun kita masak dahulu menggunakan kompor selama 5 menit. Kemudian kita angkat dari kompor untuk kita masukkan pancinya ke dalam rice cooker. Kemudian kita tutup. Dan di sini kita lihat alat power meternya masih 0 karena baru saja kita reset ulang, dan kita hidupkan kembali powernya. Dan di sini kita lihat lampunya kita pindahkan untuk proses memasak, dan di sini lampunya sudah menyala. Kita bisa lihat kembali alat power meter. nasi itu Ibu Lina menggunakan cara tersendiri, yaitu
tidak menggunakan 24 jam atau 20 jam dalam satu hari, tetapi Ibu Lina menghangatkan nasi itu hanya ketika akan digunakan. Artinya, buat saudaraku yang sudah menonton, mensubscribe, men-like video ini, Om Akbar ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang kipas angin. Mengapa, ada apa dengan kipas angin? Tentu saran, komen, kritik saudaraku kita tunggu bersama.